Nasib PM Israel Benyamin Netanyahu, perang lawan Palestina belum usai, dirinya kini hendak dikudeta. Sebagai kepala negara Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu jadi tokoh sentral Tel Aviv. Kebijakan Benyamin Netanyahu seringkali bertentangan dengan Palestina dan menimbulkan bentrokan bersenjata. Namun kini Benyamin Netanyahu menghadapi masalah pemberontakan dari dalam negerinya. Dikutip zonajakarta.com dari Fox News Selasa 1 Juni 2021, parpol pendukung Netanyahu, Partai Yamina, kini bergabung dengan oposisi. Pemimpin oposisi Israel, Naftali Bennett, kemudian dituding Netanyahu akan mengkudeta dirinya. Ia berujar jika Bennett hanyalah mementingkan keperluannya sendiri, karena bagi warga Israel, Bennett ialah kandidat kuat PM Israel selanjutnya. Bersama koleganya, Yair Lapid, Bennett akan menggulingkan Netanyahu. Membentuk pemerintahan baru bersama Yair Lapid adalah tujuan kami menyelamatkan Israel dari jurang kehancuran, kata Bennett. Pernyataan Bennett itu lantas ditentang habis oleh Netanyahu. Ia membalas bahwa Bennett akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Ia akan membayar berapapun harga untuk jadi pemegang kekuasaan, ujar Netanyahu. Di Israel, untuk menjadi PM haruslah mendapat 61 kursi di suara pendukung di parlemen. Namun syarat tersebut tidak pernah bisa dilengkapi oleh parpol-parpol di sana jikalau tidak membentuk koalisi. Bunuh 40 warga Palestina, tentara Israel ini stres didatangi korban yang dibunuhnya. Seorang mantan tentara Zionis Israel bernama Ido Gal Razon mengungkapkan trauma yang dialaminya setelah membunuh puluhan warga Palestina selama bertugas. Hal tersebut ia sampaikan secara langsung di hadapan para anggota Komite Israel pada tahun 2015 silam. Melansir dari video di kanal YouTube Cerita Dalam Sejarah, Razon dengan menggebu-gebu menceritakan bagaimana ia mengalami trauma tersebut setiap hari selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengaku kerap didatangi warga Palestina yang sudah dibunuhnya dengan keji. Berikut ulasannya. Tentara Israel alami trauma. Di balik image-nya yang terkenal kejam dan brutal, siapa sangka jika beberapa tentara Israel rupanya juga mengalami masalah kesehatan mental. Ido Gal Razon merupakan salah satu mantan tentara Zionis Israel yang mengalami trauma setelah membunuh 40 warga Palestina. Melansir dari video yang dibagikan, Razon mengaku telah membunuh 40 warga Palestina pada operasi di jalur Gaza pada tahun 2007 silam. Sejak saat itulah kondisi mentalnya menjadi terganggu. Saya membunuh lebih dari 40 orang hanya untuk kalian. Saya benar-benar membunuh mereka, kata Razon dikutip dari YouTube Cerita Dalam Sejarah. Kerap didatangi para korban yang dibunuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Razon mengungkapkan bagaimana ia mengalami trauma cukup berat setelah membunuh 40 warga Palestina. Saya selalu buang air kecil di kasur saat tidur selama ini akibat trauma. Mereka mendatangi saya dan berkata, "Kenapa kamu membunuhku?" kata Razon. "Apakah Anda masih bisa menjalani hidup dengan tenang jika mengalami hal yang saya alami? Dapatkah Anda makan dengan tenang? Dapatkah kalian semua menjalani hidup?" tambahnya. Marah karena tidak ditangani dengan baik.
Sadar dirinya mengidap post-traumatic stress disorder. Setelah penyerangan Gaza lebih dari 13 tahun lalu, Razon mengaku sangat marah dan kecewa ketika ia tidak mendapatkan perawatan maksimal dari pemerintah. Sebab Razon merasa bahwa trauma tersebut ia dapatkan setelah menjalankan tugas untuk negara. Saya juga seorang pejuang Golani. Kenapa Anda tidak memperlakukan saya dengan baik? Saya membunuh untuk Anda dengan tangan ini, kata Razon. Diketahui jika Razon menuntut Komite Israel untuk memberinya perawatan yang layak untuk mengobati stres dan traumanya setelah masa perang berakhir. Mesir peringatkan Israel jangan picu eskalasi di wilayah Palestina. Mesir memberikan peringatan kepada Israel untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memicu eskalasi di wilayah Palestina. Peringatan yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry tersebut diberikan kepada Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, ketika ia melakukan kunjungan ke Kairo pada Minggu 30 Mei. Itu merupakan kunjungan resmi pertama dari seorang politisi Israel ke Mesir sejak 2008. Dilaporkan Al Arabiya, kunjungan Ashkenazi dilakukan untuk membahas gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina yang ditengahi oleh Mesir pada 30 Mei lalu untuk menghentikan pertempuran selama 11 hari di jalur Gaza. Kepada Ashkenazi, Shoukry menekankan menggarisbawahi sensitivitas dari situs-situs suci di Yerusalem, terutama Masjid Al-Aqsa. Pertempuran antara Israel dan milisi Palestina dipicu dengan pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa. Serangan dimulai sejak 10 Mei hingga 21 Mei dini hari, mengakibatkan 270 warga Palestina dan 12 warga Israel meninggal dunia. Di balik image-nya yang terkenal kejam dan brutal, siapa sangka jika beberapa tentara Israel rupanya juga mengalami masalah kesehatan mental. Idugal Razon merupakan salah satu mantan tentara Zionis Israel yang mengalami trauma setelah membunuh 40 warga Palestina. Melansir dari video yang dibagikan, Razon mengaku telah membunuh 40 warga Palestina pada operasi di jalur Gaza pada tahun 2007 silam. Sejak saat itulah kondisi mentalnya menjadi terganggu. Saya membunuh lebih dari 40 orang hanya untuk kalian. Saya benar-benar membunuh mereka, kata Razon dikutip dari YouTube Cerita Dalam Sejarah. Kerap didatangi para korban yang dibunuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Razon mengungkapkan bagaimana ia mengalami trauma cukup berat setelah membunuh 40 warga Palestina. Saya selalu buang air kecil di kasur saat tidur selama ini akibat trauma. Mereka mendatangi saya dan berkata, "Kenapa kamu membunuhku?" kata Razon. "Apakah Anda masih bisa menjalani hidup dengan tenang jika mengalami hal yang saya alami? Dapatkah Anda makan dengan tenang? Dapatkah kalian semua menjalani hidup?" tambahnya.